Beralih ke informasi lainnya, saudara, sesosok jenazah wanita ditemukan di dalam karung di sekitar kawasan dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara akhir Oktober lalu. Yang mengenaskan, tak ditemukan kepala korban. Kuat dugaan korban dibunuh lalu dimutilasi. Apa yang menyebabkan wanita Malang ini dihabisi nyawanya dan siapa pelaku pembunuhan keji ini? Saudara, simak berkas besar kisah mayat tanpa kepala di Muara Baru selengkapnya. Garis polisi melintang panjang di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa siang 29 Oktober lalu. Sejumlah polisi dari Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok terlihat ada di sekitar TKP dan sebagian lainnya ada yang berseragam dan juga berpakaian preman berjaga di sekitar sebuah kantung jenazah. Rupanya mereka baru saja mengevakuasi jenazah wanita yang ditemukan tersimpan dalam karung di kawasan dermaga Muara Baru. Kondisi jenazah sangat memprihatinkan. Ada anggota tubuh yang tak ditemukan. Kondisinya ditemukan itu di dalam karung ditutup oleh kardus. Kondisinya dengan data tanpa kepala. Yang pertama kali menemukan siapa Pak Kapolres? Ada warga ya. Pak, itu kepalanya berarti hilang atau ada di situ juga? Saat ini kami sedang melakukan pencarian. Kami juga akan menurunkan tim dari K9 belum ada identitas. Jadi untuk usia belum kami ketahui. Ada ciri-ciri khusus nggak, dan seperti tato atau apa di badan? Tidak ada ciri-ciri khusus. Nanti mungkin pada saat di rumah sakit baru kita bisa identifikasi lebih baik lagi. Dari hasil olah TKP polisi ditemukan sejumlah barang bukti, karung, pakaian korban dan bukti lainnya yang diharapkan bisa membantu mengungkap kasus ini. Jasad korban pun dievakuasi. Mempercepat proses pengungkapan identitas dan menguak apa yang terjadi, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Polisi bergerak cepat. Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok menerjunkan anjing pelacak di lokasi penemuan mayat wanita tanpa kepala. Selain melacak kemungkinan jejak pelaku pembunuhan, anjing pelacak ini juga diharapkan bisa mengendus petunjuk keberadaan kepala korban. Temuan jasad wanita tanpa kepala ini bermula saat pekerja pelabuhan yang tengah istirahat melihat benda mencurigakan di pinggir perairan dermaga berupa kardus besar. Di tukang, kok ada bungkusan ini mencurigakan apa nih? Lapor dulu polisi, diangkat. Pas dibuka bau nggak sih, Pak? Udah agak bau, tapi katanya darahnya masih segar. Oh, pas diangkat darahnya masih segar, tapi baunya sudah mulai nyengat? Udah ada, enggak terlalu menyengat sih, sampai sini juga agak cium bau. Berarti itu bungkusannya karung ya? Karung ya, kardus, karung, berapa lapis? 5 lapis apa? Kardus, karung, terus selimut, kardus lagi, terus kasur. Baru di paling dalam ada si mayat itu? Iya. Sementara itu, ambulans yang membawa jasad wanita tanpa kepala dikawal tim Inafis Polda Metro Jaya tiba di RS Polri dan langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik. Nantinya jenazah akan menjalani proses identifikasi sambil menunggu pihak yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Upaya pengungkapan kasus mayat wanita tanpa kepala yang ditemukan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara mulai menunjukkan titik terang. Polisi menemukan kepala yang terbungkus karung putih ini di saluran air antara dinding tembok perumahan dan tembok pembatas jalan di kawasan Waduk Pluit, tepatnya di Jalan Inspeksi Waduk Pluit Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga sebelumnya memang sempat mencium bau yang menusuk hidung. Kirain bangkai ikan apa-apa kan suka buang orang. Kok baunya sampai ini nggak hilang-hilang sampai saya pulang kemarin. Berapa lama bau gitu, Bu? Dari hari kemarin ya yang bau ya. Pas malam apa dari sore? Pokoknya dari jam 12-an itulah. Temuan kepala korban sangat membantu proses pengungkapan identitas. Setelah serangkaian penyelidikan dan identifikasi terhadap mayat korban, polisi akhirnya menemukan siapa sesungguhnya korban. Alhamdulillah berhasil ditemukan jam 00 itu dari radius 600 meter dari penemuan badan, tangan dan kakinya. Bagian-bagian tubuh ini dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi oleh rekan-rekan kami dari RS Polri Kramat Jati, tim identifikasi. Korban adalah seorang perempuan yang berusia 40 tahun, ya, beliau
lahir tanggal 9 April, inisialnya Saudari SH. Saudari SH, pekerjaan ibu rumah tangga. Dari hasil otopsi juga ditemukan tindakan keji pelaku terhadap korban. Ada luka senjata tajam, diduga menggunakan senjata tajam berdasarkan posisi atau bekas irisannya. Lebih jauh, diketahui korban seorang janda beranak 4 yang tinggal di kawasan Binong, Curug, Tangerang. Terungkapnya identitas jasad wanita tanpa kepala yang juga berkat adanya rekaman kamera CCTV, keterangan dari sejumlah saksi dan temuan korban di TKP dengan kondisi terbungkus rapi dalam 5 lapisan bungkusan memunculkan dugaan. Saat kita temukan, jenazah itu sudah dalam kondisi organ tubuh kepalanya hilang, kemudian dilengkapi dengan menggunakan baju berwarna hitam, kemudian bra, tapi tidak ditemukan adanya pakaian yang baik itu celana ataupun pakaian dalamnya tidak ditemukan. Dugaan kami juga kuat bahwa pelaku ini juga sudah cukup merencanakan terkait dengan bagaimana proses pembuangan jenazah tersebut. Ada dugaan lebih dari satu orang nggak sih? Memang kalau kita lihat secara penanganan hasil olah TKP awal ini, Bang, memang ada kecurigaan kita saksi ini entah kita kan belum tahu. Tentunya kemampuan fisik seseorang ini kan berbeda-beda. Tapi ini masih dalam penyelidikan kita apakah satu orang atau lebih dari satu orang. Polisi juga mencurigai adanya upaya perusakan sidik jari. Hal ini terungkap saat proses otopsi dan pengambilan sampel sidik jari korban. Dari hasil lidik polisi juga diketahui korban SH telah meninggalkan rumah sejak Minggu 27 Oktober lalu bersama seorang temannya. Polisi kini tengah menggali informasi orang yang terakhir bersama korban. Berbekal tayangan CCTV dan keterangan sejumlah saksi, polisi dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk terduga pelaku pembunuhan SH, seorang tengkulak ikan berinisial FF di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Terus saya mau rangkep, mau ngomong-ngomong mau ngobrol, dia kan udah ikan. Tapi saya ikannya ada di rumah. Ya udah, dia mau ikut, ntar saya mau rangkep dulu ngambil makan. Terus dari sana saya langsung ke pondok pesantren. Berarti kamu dari mana? Dari hotel itu? Ya dari hotel langsung rangkep. Terus langsung pondok saya pulang. Ya, terus dia sini ketemu di depan, minta ikan, udah saya kasih ikannya pulang dia. Pulang ke apa dia? Geledah yang ini aja, yang teliti aja coba. Siapa tahu dapat apaan lagi, ini kan udah pisau nih takutnya. Naik grab motor. Geledah ini. Kamu tahu dari mana kamu naik grab motor? Ya orang di depan ada chattingannya di HP yang satunya. Dari kediaman terduga pelaku, polisi menyita sebilah pisau yang diduga digunakan untuk membunuh dan memutilasi korban. Interogasi polisi terhadap FF memang mengindikasikan FF termasuk orang yang terakhir bertemu korban. FF kemudian dibawa polisi untuk menunjukkan bukti-bukti lain yang terkait dengan terbunuhnya korban. Namun, terduga pelaku di tengah perjalanan mencari bukti, sempat melawan hingga terpaksa dilumpuhkan polisi. Dari hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku mengaku memutilasi korban dengan pisau dan membuang jasadnya terpisah. Tim Inafis mendatangi rumah terduga pelaku FF 43 tahun yang dikenal sebagai tengkolak ikan di pelelangan Muara Baru di Jalan Gang Masjid, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Di rumah 2 lantai yang didiami FF bersama istri dan anak, tim Inafis melakukan pemeriksaan menyeluruh, diduga mencari jejak darah korban yang mungkin tertinggal di rumah itu. Langsung ditangkap itu nggak lama, ada tim forensik itu cari, belum ada boleh yang barang masuk. Usai pemeriksaan, kamar terduga pelaku diberi garis polisi. Olah TKP polisi ini sempat memancing perhatian warga. Sementara itu, FF yang ditangkap mulai menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku memiliki hubungan dekat dengan korban. Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan saudara FF. Saat ini sudah ditetapkan tersangka. FF ini merupakan teman dekat korban. Tersangka FF ini membunuh korban dengan memotong kepala korban dengan pisau yang juga sebagai alat, karena tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan, ya, kambing dan sapi atau jagal. Lalu motif apa yang membuat tersangka begitu tega memutilasi korban?
Sakit hati Pak, korban ngerendahin istri saya, ibu saya. Korban jamin istri saya orang tua saya. Tersangka cepat dikenali karena sejumlah CCTV yang merekam jelas kegiatan tersangka di kawasan permukiman itu pada hari Senin 28 Oktober lalu, tepat 1 hari sebelum korban ditemukan di Pelabuhan Muara Baru, menunjukkan FF mendorong lori dari rumahnya melewati banyak warga yang notabene adalah tetangganya. Datangnya dari atas rumah dia, diturunkan, bawa arah ini pakai lori, dibawa ke pasar. FF terlihat membawa kardus yang dibungkus karung besar di atas lori dibantu satu orang ke arah pasar. Lewat CCTV di pasar, tersangka terlihat memindahkan jenazah korban ke mobil bak terbuka yang sudah menunggunya. Saat itu, pelaku dibantu sejumlah orang. Saat ditanya apa yang ada di dalam karung, tersangka membuat alibi. Dia ngakunya bawa apa sih itu, Bu? Ya orang sini kalau nanya depan situ ngomongnya si ikan. Ya ada yang bilang ikan gede banget. Ya nggak curiga. Soalnya orangnya setiap hari kan belanja ikan. Buat sekitar begitu. Jadi nggak curiga karena? Nggak curiga, nggak. Kalau nggak ada penggerbekan malam juga nggak ada yang takut sih. Masih tetap. Tidak ada yang curiga karena warga terbiasa melihat pelaku membawa karung berisi ikan. Apalagi tersangka merupakan tengkulak ikan di Pelabuhan Muara Baru. Rekaman CCTV ini juga sempat membuat 2 orang dipanggil polisi. Ketika pelaku menaikkan kardus berbungkus karung putih yang sebenarnya berisi mayat korban ke atas mobil bak terbuka di areal parkir Pasar Muara Baru ujung Penjaringan Jakarta Utara, terlihat 2 orang membantu. Keduanya diperiksa polisi 2 hari pasca kejadian. Salah satunya seorang pedagang kios makanan ringan, Sutrisno. Ia mengisahkan saat baru tiba di kiosnya malam itu, ia membantu tersangka dan seorang temannya yang kesulitan menaikkan kardus berbungkus karung putih. Cuman aku sempat nanya, apa itu mas isinya? Jawabnya katanya ikan mau dipaketin ke bandara. Mau dipaketin ke bandara dia bilang. Katanya ikan. Dia datang bawa mobil dengan si jaket merah itu ya bang ya berdua. Ya. Sempet curiga nggak sih bang itu lagi abang angkat berat banget atau gimana gitu? Ya biasa aja, cuman kelihatannya karungnya gede. Karungnya gede aja ya. Cuman kita juga curiga, barangnya juga rapi, nggak ada bau amis apa nggak ada. Jenazah SH, wanita yang ditemukan termutilasi di kawasan Penjaringan Jakarta Utara, diserahkan Rumah Sakit Polri ke pihak keluarga Sabtu lalu. Jenazah langsung dibawa keluarga ke rumah duka di kawasan Binong, Tangerang, Banten untuk segera dikebumikan. Usai disolatkan, jenazah dibawa ke TPU Mede di Kampung Babakan, Binong. Diiringi derai hujan, saat peti jenazah diturunkan ke liang lahat, duka pun tak tertahankan. Anak korban tidak kuasa menahan kesedihan, melepas kepergian sang bunda untuk selamanya. Keluarga berterima kasih kepada aparat kepolisian yang cepat mengungkap pembunuh SH, walau masih tak menyangka korban harus tewas dengan cara yang tragis. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mengungkap kasus ini, telah menangkap pelakunya. Ya, untuk harapan keluarga sih, semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai jalur hukumnya. Apapun alasan tersangka membunuh, bahkan dengan cara yang tidak sanggup dinalar, mutilasi, adalah perbuatan kriminal keji yang tidak bisa dikompromi. Tersangka telah membuat 4 anak korban yang masih butuh kasih sayang ibu kandungnya kehilangan segalanya. Juga keluarga besarnya amat kehilangan. Semoga keadilan berpihak pada korban dan keluarganya.